Gunung Everest kamu pasti sudah tahu, itu adalah gunung tertinggi di dunia. Dan kamu mungkin juga tahu bahwa itu salah satu yang paling mematikan. Bagaimana jika aku bilang, Itu bukan karena alasan yang kamu kira. Everest menyimpan rahasia kelam dan aku akan mengungkapkannya padamu. Hal paling mematikan di Everest bukan dingin atau badai. Tahun 1924, sebelum ada Gore-Tex, sepatu bot berinsulasi, dan bukti manusia bisa bertahan di atap dunia, dua orang memulai perjalanan tanpa kepastian kembali. George Mallory dan Andrew Sandy Irving. Seorang pendaki berpengalaman dan insinyur muda brilian terikat bersama seperti dua bagian dari mimpi mustahil yang sama. Mereka terakhir terlihat 8 Juni. Seorang rekan tim melihat mereka hanya sesaat. Dua siluet hitam kecil yang sedang berjuang naik di punggungan terakhir Everest. Inilah bagian yang menghantui sejarah pendakian gunung. Mereka tidak jauh, juga tidak benar-benar tersesat. Mereka kurang dari jarak vertikal 800 kaki dari puncak. 800 kaki lalu awan menelan mereka sepenuhnya. Selama 75 tahun tidak ada yang tahu apakah mereka berbalik atau sudah berdiri di puncak dunia 3 dekade lebih awal. Kisah mereka jadi misteri terbesar Everest. Apakah mereka penakluk pertama atau justru yang paling tragis hampir berhasil? Ini adalah ekspedisi ketiga Mallory ke Everest. Kali ini ia tak boleh gagal. Negaranya mendukung, kerajaannya menanti, namun ada hal lain yang lebih penting. Mallory memiliki dorongan dalam dirinya, sama seperti ribuan orang lain yang nantinya mempertaruhkan nyawa mereka di dekade berikutnya. Sesuatu yang gelap, sulit diungkapkan, kegilaan, dan obsesi. Mallory sadar saat berangkat dengan timnya tahun 1924, ia mungkin tak akan kembali ke istri dan 3 anaknya. Peninjauan 1921 menunjukkan Everest harus didaki bertahap dengan mendirikan kem-kem. Saat pria menyesuaikan diri dengan udara tipis, mereka memetakan lingkungan, mempelajari cuaca mematikan, dan pulang dengan jawaban yang dunia cari. Ya, puncak Everest bisa dicapai. Yang memecah belah mereka adalah oksigen. Tabung besi cor beratnya 13 hingga 16 kg per set membuatmu lambat. Dan otak kekurangan oksigen bisa berbuat hal mengerikan. Awalnya sakit kepala dan mual. Semakin naik, sel mulai mati. Otak membengkak, paru-paru terisi cairan. Jika kondisinya parah, kamu bisa mengalami halusinasi dan penilaian terganggu. Pada 1922, upaya pertama mereka ke puncak berakhir tragis. Setelah perjalanan panjang melewati Tibet, mereka mendaki sisi utara, membuat pijakan di atas kem 5 dan 6 ke area yang nantinya disebut zona kematian. Tubuh mulai sekarat dan apapun bisa membunuhmu. 2 kali mereka coba mencapai puncak, 2 kali juga harus mundur. Namun sekitar 600 meter di atas mereka, puncak itu tetap tak terjangkau karena dijaga undakan curam es dan batu. Pada percobaan ketiga mencapai puncak, Mallory dan timnya terkena longsoran salju. Suara retakan tajam seperti ledakan, lalu salju meluncur turun. Para pria terlempar dari pijakan, tali menegang melilit tubuh. Dalam hitungan detik, 7 porter takkan pulang ke keluarga mereka. Bencana itu sangat membebani pikiran Mallory saat ia menjadi satu dari 13 pendaki Inggris yang meninggalkan kenyamanan Inggris pada 1924 untuk mencoba lagi. Sekitar 60 porter Tibet direkrut. Beberapa dari mereka akan mendaki di atas 26.000 kaki meski minim pengalaman dan tanpa pakaian pelindung. Waktu terus berjalan. Kerajaan ingin orang-orang ini berhasil. Kerajaan butuh mereka berhasil. Namun di Everest apapun bisa terjadi dan seringkali memang terjadi. Para pendaki mengunjungi biara Rongbuk di mana mereka meminta restu dari lama. Ia memberikannya. Namun ia juga memperingatkan keras bahwa ekspedisi ini tak akan berakhir tanpa korban jiwa. Andrew Sandy Irving, rekan Mallory, baru berusia 22 tahun dan minim pengalaman mendaki es, tapi ia sangat menguasai mesin. Irving, insinyur berbakat, direkrut bukan hanya untuk kebugarannya, tapi juga agar bisa memodifikasi dan merawat alat oksigen yang kini lebih ringan dan andal. Edward Norton, D.H. Somerville, Noel Odell, dan Kapten Jeffrey Bruce ikut bergabung. Mereka semua veteran Perang Dunia I dan pendaki gunung hebat. Jika Everest akan ditaklukkan, tak ada yang punya peluang lebih baik dari mereka. Ekspedisi berjalan lancar ke base camp.
Semua berjalan hampir persis seperti yang direncanakan. Untuk sekali ini, gunung tampak bersahabat, tetapi di Everest, nasib bisa berubah dalam sekejap mata. Saat tenda dibangun, gunung mulai menyusutkan jumlah mereka. Kapten Bruce jatuh sakit parah menghadapi badai salju, penyakit, dan radang dingin di suhu terdingin yang pernah dialami mereka. Pertama, seorang porter meninggal karena pneumonia, lalu lainnya akibat pendarahan otak. Ada juga yang sakit dan kena radang dingin. Beberapa porter menolak melanjutkan perjalanan. Di minggu ketiga di gunung, Everest bukan lagi tantangan, tapi jadi hitungan mundur dan segalanya makin buruk. Setiap mundur, mereka kehilangan hal tak tergantikan, oksigen, waktu, perbekalan. Gunung itu tak hanya menghalangi kemajuan, tapi juga menguras energi tim ekspedisi. Pada Juni, mereka harus memutuskan. Tak ada waktu sempurna atau kesempatan kedua atau peluang yang terlewat. Mereka harus mendaki sekarang meski kondisi tak aman. Jika tidak, ekspedisi berakhir. Mallory pun memutuskan pergi bersama Irving. Dia memberitahu Norton bahwa dia dan Irving akan melakukan percobaan terakhir dengan sedikit oksigen, cukup membantu tanpa memberatkan. Jika ada seseorang yang pantas mendapatkan kesempatan mencapai puncak, itu adalah Mallory. Dia adalah satu-satunya orang yang telah ikut dalam ketiga ekspedisi Inggris. Dia pantas mendapatkan tempat di buku sejarah, dan dia akan mendapatkannya, tapi bukan karena alasan yang dia pikirkan. Sebelum meninggalkan Camp 6 Odell, memotret Mallory dan Irving untuk terakhir kalinya saat mereka masih hidup. Mereka berdiri di depan tenda kain tipis, mengenakan topi wol dan kacamata pelindung, lalu berbalik ke gunung dan menghilang dalam angin. Keduanya memakai oksigen. Keduanya tampak baik, tapi waktunya tidak tepat. Entah mengapa mereka terlambat berangkat pagi itu, misteri yang butuh waktu lama untuk terpecahkan. Pada tanggal 9 mereka belum kembali. Odell dan para porter kembali naik ke Camp 6, namun tetap tak ada tanda-tanda dari mereka. Suar magnesium dinyalakan ke dalam kegelapan. Odell menunggu. Bagaimana peluang dua pria itu sendirian di luar, sementara Odell sendiri hampir tak bertahan beberapa menit dalam cuaca ekstrim. Pada 11 Juni, Odell membentangkan selimut di salju membentuk salib sebagai sinyal terakhir. Tak ada jejak ditemukan. Mereka kehilangan harapan dan menunggu perintah. Camp 3 ke bawah dievakuasi, sedangkan yang lebih tinggi ditinggalkan. Mallory dan Irving kemungkinan besar sudah meninggal. Mallory dan Irving hampir pasti sudah tewas. Tapi apakah mereka berhasil mencapai puncak? Apakah mereka tewas bukan saat mendaki, melainkan saat turun? Pencapaian puncak Everest oleh Edmund Hillary dan Sherpa Tenzing Norgay pada tahun 1953 bukanlah kali pertama manusia menaklukkan gunung itu. Odell harus sering menceritakan kisahnya. Ia melihat titik hitam seperti siluet di punggungan salju di bawah batu terjal. Titik lain muncul, Mallory dan Irving. Awan segera menelan mereka lagi. Mereka dekat, tapi waktu tak berpihak. Mereka mungkin sudah sampai puncak, tapi kenyataan sedihnya, tubuh mereka terbaring di suatu tempat di gunung itu. Penemuan mereka akan jadi petunjuk apakah mereka benar mencapai puncak. Meski berbahaya, obsesi mencapai puncak Everest akan terus ada bagi pendaki masa depan. Baik profesional, amatir, maupun mereka yang tak tahu alasannya, merasa harus berdiri di puncak dunia. Apa yang mendorong mereka? Orang Inggris mencoba beberapa kali untuk mencapai puncak dari sisi Tibet setelah ekspedisi Mallory. Dan setiap kali mereka gagal ketika Everest secara resmi ditaklukkan. Tahun 1953, Norgay dan Hillary dari Selandia Baru menaklukkan puncak lewat jalur South Col, Nepal dalam ekspedisi Inggris. Sejak Hillary dan Norgay sampai puncak, hampir 12.900 pendaki berhasil mencapai Everest, lebih dari 9.100 dari sisi selatan, hampir 3.700 dari sisi utara. Namun data itu memperingatkan, setidaknya 334 orang tidak pernah pulang. Kebanyakan meninggal saat turun, jumlahnya kecil tapi menyimpan kenyataan kelam. Orang-orang masih mendaki Everest, dan orang-orang masih meninggal, tubuh mereka terkubur di gunung itu, dan jika kamu meninggal di sana, kemungkinan besar kamu akan tetap di sana. 200-300 jenazah masih di gunung itu, membeku jadi peringatan abadi, monumen ketahanan, kecerobohan, atau nasib buruk. Ada Green Boots. Seorang pria meringkuk di gua sisi utara, sekitar 1.100 kaki di bawah puncak. Dia kini jadi pengingat bahwa mendaki gunung tertinggi dunia bukan sekedar hobi, melainkan obsesi.
Di ketinggian itu, mengambil jenazah hampir mustahil. Yang terbaik hanya tersembunyi dari pandangan, seperti Sleeping Beauty. Frances Arsentiev adalah wanita Amerika pertama yang mencapai puncak Everest tanpa oksigen tambahan. Ia pingsan saat turun dan ditemukan pendaki lain. Keesokan harinya dia duduk di salju dengan luka beku parah. Tim pendaki melewatinya saat naik tanpa berhenti. Arsentiev sendiri seharusnya sudah berbalik, tetapi seperti banyak orang yang akhirnya tewas di Everest, dorongan tak tertahankan untuk berhasil membuat penilaiannya kabur. Keesokan harinya dia masih di sana. Sebuah tim rela mengorbankan usaha mereka demi menolongnya, namun dia tetap meninggal di jalur punggungan tenggara. Suaminya lebih dulu mencarinya, tapi tak pernah kembali. Ratusan pria dan wanita seperti mereka terkubur di kuburan beku, sebagian besar di zona kematian. Banyak yang meninggal di Lhotse Face, sebuah dinding es yang sangat berbahaya di jalur South Col. Beberapa tewas di Hillary Step, tebing batu hampir vertikal setinggi 40 kaki sebelum puncak. Everest memang selalu menjadi tempat kematian mengintai pendaki. Setiap tahun banyak orang kembali ke gunung itu, bercanda di base camp dan saling bercerita, meski tahu beberapa dari mereka tidak akan pulang. Namun beberapa tahun terakhir Everest berubah, misterinya hilang, jalurnya tetap, bahaya sudah didokumentasi, diukur, dipetakan, dan diberi harga. Tapi gunung itu belum pernah seberbahaya ini. Kali ini penyebab kematiannya bukan longsoran salju, jatuh, atau badai mendadak, melainkan kemacetan. Pada Mei 2019, kesempatan langka dengan cuaca sempurna muncul di Everest. Langit biru dan angin tenang yang dinanti para pendaki berminggu-minggu membuat semua orang ingin ke puncak. Di jalur South Col, pendaki diarahkan melewati medan tanpa ruang untuk ragu. Lhotse Face, naik ke South Col ke punggungan sempit di puncak menuju Hillary Step. Disinilah Everest jadi titik kemacetan. Hanya ada satu jalan naik dan turun. Di zona kematian, waktu sangat penting di ketinggian itu. Tubuh manusia sekarat tiap menit, penilaian memudar, otot melemah. Tiap keterlambatan menguras oksigen yang tak tergantikan. Pada 2019, para pendaki tidak hanya melambat, tapi benar-benar berhenti. Foto-foto hari itu memperlihatkan barisan orang di sepanjang punggungan puncak. Puluhan pendaki berdiri menunggu giliran mendaki beberapa meter terakhir. Beberapa orang menunggu berjam-jam. Puncak di atas mereka, di bawah mereka jurang jatuh ke kehampaan. Mereka berdiri di sana, membakar oksigen, membeku di tempat, terjebak oleh mimpi yang telah mereka bayar mahal untuk diraih. Karena ini bukan lagi sekadar ambisi, ini sudah menjadi bisnis. Everest telah menjadi sebuah industri. Izin dan pemandu pendakian sangat mahal, bisa puluhan ribu dolar. Sherpa dibayar jika tim berhasil sampai puncak. Perusahaan ekspedisi bersaing meraih klien. Pemerintah mengandalkan pendapatan izin pendakian. Mundur berarti pengembalian uang dan kegagalan. Orang-orang tetap maju meski seharusnya tidak. Musim itu, 11 pendaki meninggal. Kebanyakan bukan karena jatuh atau tertimbun salju. Mereka kehabisan oksigen. Mereka roboh karena kelelahan. Mereka duduk dan tidak pernah bangun lagi. Beberapa meninggal hanya beberapa meter dari tempat aman setelah sampai puncak karena gunung tak peduli meski kamu sudah di puncak. Everest paling banyak menelan korban saat turun dan pada 2019 antrean mengubah perjalanan turun menjadi vonis mati. 100 tahun setelah Mallory hilang di awan, kekuatan yang sama tetap ada. Tekanan untuk terus maju. Everest tak lagi sekadar menarik obsesi, tapi juga mengganjarnya. Kini kita menghadapi kenyataan pahit bahwa orang mengejar puncak dengan segala cara meski harus melewati dan membiarkan orang lain mati. Pendaki Inggris David Sharp adalah pendaki berpengalaman. Ia tidak membayar puluhan ribu dolar hanya untuk didorong naik gunung oleh tim Sherpa. Dia membayar $6.200 pada 2006, harga termurah untuk mendaki Everest. Dia ingin mencapai puncak sendiri. Hilangnya jari kaki akibat pendakian sebelumnya justru menguatkan tekadnya. Jika gagal kali ini, dia tak akan mencoba lagi. Dia seorang purist, artinya tanpa oksigen tambahan. Inilah yang jadi kejatuhannya. Dia berhasil mencapai puncak, tapi seperti banyak pendaki sebelumnya, dia tidak punya cukup tenaga untuk turun kembali.
Dia terlihat oleh puluhan pendaki meringkuk di dalam gua Greenwood, nyaris tidak bergerak. Hari itu puluhan pendaki melewatinya. Beberapa orang bertanya padanya, apakah dia sedang istirahat atau sudah meninggal? Namun mereka tetap mendaki, mencapai puncak, lalu melewatinya lagi saat turun beberapa jam kemudian. David duduk sepanjang malam, tubuh membeku, otak kekurangan oksigen. Dia masih di sana dan hidup saat sekelompok pendaki melewatinya pagi berikutnya. Bahkan masih bisa berbicara. Nama saya David Sharp, saya bersama Asian Trekking, dan saya hanya ingin tidur. Dan akhirnya dia tidur dan tidak pernah bangun lagi. Bagaimana jika seseorang benar-benar berhenti dan menawarkan bantuan saat pertama kali dia terlihat? Apakah dia akan selamat? Banyak yang dilewati di gunung itu tak bisa diselamatkan. Tak sadarkan diri, radang dingin parah, tubuh mulai menyerah di Everest. Kamu tidak bisa menggendong orang, bahkan mencoba saja sudah membahayakan nyawamu. Kamu bisa memberi oksigen, memperbaiki masker, membantu duduk atau berdiri. Tapi di ketinggian tertentu, tindakan itu tetap bisa berakibat fatal. Tolong selamatkan aku, adalah kata terakhir Shreya Shah-Glorfin, wanita Nepal Kanada yang meninggal di Everest 2012. Dia tidak terjebak macet seperti pendaki tahun 2019. Kematiannya karena terdorong naik Everest oleh ekspektasi yang tak bisa dipenuhi. Kematian dia mengungkapkan sesuatu yang lain. Bagaimana tekanan untuk mencapai puncak memengaruhi orang-orang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar siap untuk berada di sana. Dia berhasil mencapai puncak, namun kelelahan saat turun di jalur South Col yang tinggi. Dia sudah menghabiskan hampir $100.000 jika dijumlahkan, semuanya telah dikeluarkan. Dia bukan pendaki kuat, bahkan disebut turis. Banyak yang bilang dia tak seharusnya ada di sana. Pemimpin perusahaan yang membawanya naik gunung melarangnya mencoba mencapai puncak hari itu. Dia sudah diperingatkan soal kondisi fisiknya. Dan setelah meninggal, muncul perdebatan di dunia pendakian. Apakah ia membawa cukup persediaan oksigen untuk turun? Yang mendorongnya naik bukan hanya ambisi, tapi juga tekanan dan ekspektasi. Dorongan status membuat Mallory dan Irving masuk zona kematian terlalu larut hari itu. Ada dorongan dalam diri mereka untuk berkata, aku berhasil, aku yang pertama. Jika mereka sampai puncak, jawabannya ada pada jasad mereka. Tahun 1999, ekspedisi penelitian Mallory dan Irving terus mendaki. Mereka dipandu data, tabung oksigen 1920-an kapak es, dan laporan pendaki Tiongkok. Orang Inggris yang sudah meninggal itu pernah terlihat di tahun 60-an dan 70-an berjalan di atas es. Mereka menemukannya di ketinggian hampir 26.800 kaki. Tubuhnya terawetkan dingin, dicabik burung, dan kulitnya memutih. Harta karun petunjuk untuk teka-teki apakah dia pernah di puncak gunung itu. Kemejanya bertuliskan nama G. Mallory. Kacamatanya terselip di saku, menunjukkan bahwa dia jatuh saat menuruni gunung di cahaya redup atau gelap. Artinya dia mungkin turun gunung setelah sampai puncak. Dia ditemukan jauh di bawah punggungan, dan titik terakhir Odell melihat dia dan Irving bergerak kuat. Bukti menunjukkan jatuh fatal saat turun. Mallory meminjam kamera Kodak Fast Pocket dari Somerville. Irving menyebut ini secara eksplisit di catatan camp. Kamera tidak ditemukan di tubuh Mallory, jadi kemungkinan besar ada pada Irving. Jika salah satu sampai puncak, mereka pasti akan memotret. Bahkan setelah puluhan tahun terkunci dalam es, film itu mungkin masih bisa dibaca. Untuk akhirnya mengungkap misteri tersebut. Itu hanya masalah menemukan Irving dan kameranya, tapi mungkinkah seseorang telah memindahkannya? Mungkinkah seseorang telah mengambil kameranya? Mengapa dia tidak berada dekat dengan Mallory? Tubuh Mallory masih terikat tali, menandakan ia jatuh bersama Irving. Ada benturan di dahi, tapi kemungkinan tidak fatal. Dia patah kaki, tulang rusuk, siku terkilir, dan memar. Kelelahan, kedinginan, setengah buta, dan kesakitan, dia bisa saja ambruk di salju. Tapi apakah dia meninggal? Putri Mallory yakin ayahnya telah melakukan hal mustahil, dan ia mengungkapkan bahwa ayahnya selalu membawa foto istrinya, Ruth. Setiap mendaki, ia selalu membawa foto itu untuk ditaruh di puncak. Saat ditemukan, fotonya hilang, namun pakaian dan barang pribadinya tetap utuh. Jika dia tak sampai puncak, dia pasti masih punya fotonya.
Wakil pemimpin ekspedisi Tiongkok, Su Jing, ditanya tentang Mallory dan Irving bertahun-tahun setelah dia mencapai puncak. Dia mengakui sedang turun dari first step saat melihat pria mati terbaring telentang. Kakinya mengarah ke atas, tubuhnya terjepit di antara batu. Terbungkus dalam kantong tidur itu pasti Irving. Itu artinya dia seharusnya masih di sana sekarang, terawetkan hampir sempurna. Diduga tali yang terikat pada Mallory putus karena batu. Mallory terluka parah dan Irving memutuskan bermalam di sana, lalu meninggal saat tidur. Tahun 2024, mereka menemukan kakinya terbungkus sepatu panjat dan kaos kaki bertuliskan namanya pada label jahitan. Sepertinya itu telah dibawa oleh Gletser karena jaraknya sekitar 7.000 kaki dari tempat Mallory ditemukan. Di mana sisa tubuh dan kameranya? Hingga kini, misteri itu belum terpecahkan. Namun Irving masih di luar sana, membeku dalam waktu, membawa kamera tua di jaketnya. Kamera itu mungkin bisa menulis ulang sejarah, tapi kisah sebenarnya tidak pernah berubah. Everest tidak membunuhmu. Keinginan untuk berkata, aku sudah melakukannya, itulah yang membunuh. Terima kasih sudah bergabung denganku hari ini. Semoga kamu menikmati videonya. Jika ingin lebih banyak video seperti ini, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu sangat berarti. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di Mepek.